Halo Angler Mania dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Dion dan teman saya Johnson. Fish on, Reel on. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan mereview joran stick. Betul. Atau namanya rod. Rod, ya, itulah. Betul. Nah, di sini udah banyak ya. Di sini udah ada banyak jenisnya. Ya, betul. Ini hanya beberapa, masih kita ambil sampel aja untuk beberapa joran dengan karakter-karakter yang bermacam-macam, juga dengan jenis yang bermacam-macam seperti itu. Oke. Nah, joran itu dibagi menjadi dua materialnya ya. Ya, atau banyak ya? Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak materialnya, tapi paling enggak ada dua, yaitu karbon sama fiber ya. Fiber. Juga nanti fiber ada pembagiannya, juga ada yang hollow fiber. Iya, hollow juga fiber. ada karbon, juga ada yang hollow fiber. Cuman untuk yang fiber juga ada yang solid. Sebenarnya juga karbon juga ada yang solid juga. Iya. Seperti itu. Iya. Lalu kalau tadi material ya, ini masuk ke lifting power. Nah, apa sih lifting power itu sebenarnya? Kalau menurut lifting pengalaman power, saya pribadi ya, kalau untuk lifting power tuh bagaimana joran itu daya angkatnya tuh bagus. Jadi kalau joran seperti yang hollow, jadi yang lubang tengah, saya ambil contoh ini ya. Ini joran yang lubangnya tengah. Iya. Ini hollow karbon ya itu. Ini hollow karbon. Ini dia lifting powernya pasti jauh lebih bagus. Kenapa kok jauh lebih bagus? Karena otomatis kalau hollow dia cenderung lebih kaku. Cuman dengan catatan juga pengaruh di material. Kalau kita material karbonnya kita lebih tinggi, otomatis rod kita lebih baik lifting powernya gitu ya. Lebih baik. Juga pengaruh kan, kita kan beberapa kali kan juga mengetahui pabrikan-pabrikan yang dia bilang 30 ton grafit, 30 ton karbon seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, masuk itu sudah ke lifting power, masuk kita ke reel seat ya. Apa sih reel seat itu? Nah, reel seat itu seperti ini. Ini termasuk reel seat dengan beraneka macamnya. Tiap pabrikan vendor alat pancing, dia pabrikannya pasti memiliki style-style reel seat tersendiri ya. Pasti ciri khasnya tuh pasti ada. Ini ada yang non Fuji seperti ini non Fuji. Materialnya pun beda-beda. Ini ada juga yang metal. Ini tadi atom. Ya. Ini metal. Yang metal ini juga ada plus minusnya juga lah. Kita tetap bilang ada plus minusnya. Biasanya juga. Kalau metal ini kita takutnya kalau lecet di reelnya, dudukan reelnya itu pasti lecet kalau menguncinya terlalu. Ya memang harus keras kalau mengunci, tapi kita yang ditakutkan itu adalah lecetnya itu. Juga ada beberapa seperti ada yang kita menggunakan Fuji. Ini contohnya Fuji. Kita pakai reel seatnya dengan Fuji. Ataupun juga saya posisinya masih reel seat kosongan, tapi posisinya saya belum ada di sini. Ada tipe C14 Plus, jadi dia carbon interfusion. Jadi dia memang menonjolkan reel seatnya tuh dia keras, tapi dia ringan. Itu kayaknya punyanya Shimano ya. Betul sekali. Teknologinya dari Shimano itu ya. Itu dia juga Shimano juga dia ambil ke reel juga ke reel seatnya dia juga ada campurannya C14 Plus seperti itu. Lalu ada setelah reel seat itu biasanya kok atau Eva. Oh ya betul. Ini untuk handle-nya. Ya handle betul. Ini handle ini kita bagi ada bermacam-macam. Eva pun juga ada bermacam-macam sebenarnya jenisnya. Ini kita kokok itu seperti kayu gabus ya, seperti kayu atau gabus, saya kurang paham nih. Jadi dipres tujuannya kenapa? Biar dia ringan. Biar dia ringan. Jadi waktu kita cast kita lebih enak, kita main cast, kita main lempar. Nggak terlalu berat di handle sekali. Kalau kita lempar ya itu punyanya Dion itu. Ya ini yang Eva. Kalau ini contoh yang Eva ya. Yang Eva. Nah,
Kalau akhir-akhir ini sih, tapi udah lama juga, itu ada style handle ya. Iya. Handle itu yang Japan style. Japan style. Nah, yang Japan style. Seperti ini Japan style. Dia lebih kalau Jap style ini sama seperti ini. Ini tapi yang yang ini seperti yang ini. Yang ini dia lebih untuk double hand, bukan single hand. Soalnya kalau kita bilang handle, meskipun itu dia pakai cock up ataupun dia pakai busa Eva, dia tetap ada yang single hand atau yang double hand. Double hand. Ya ini contohnya ini yang Jap style yang double hand, dan yang ini yang single hand. Seperti itu. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Kalau saya ingin menambahi sedikit, Iya. kalau di Japan style ini enaknya itu memang untuk lempar overhead ya. Iya betul. Ya, overhead itu enak sekali kita megangnya yang Enak. bawah. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka yang enggak Japan style ya. Karena memang ya yang seperti ini yang pakai cock ya, saya lebih suka yang pakai cock karena dia mungkin ringan ya, lebih ringan daripada betul. Eva. Betul. Kalau ini bahannya lebih ringan daripada Eva ya. Seperti itu. Seperti itu ya bahan dari handle ya. Cuman ada plus minusnya ya, kalau dari segi harga otomatis cock ini lebih mahal daripada Eva, itu jelas. Dan itu kalau saya punya dulu itu handle cock, saya simpen di lemari itu dimakan sama serangga. Ya benar. Ya Bisa. sejenis rayap gitu. Sekarang masuk ke lure atau berat lure. Betul. Jadi setiap joran pancing itu, terutama yang ini yang saya pegang yang spinning ya, Punya spesifikasi lure weight. Jadi kenapa lure weight ini penting? Jadi di rod ini dia ada keterangan lure weight. Jadi lure weight ini maksudnya lure weight. Jadi lure weight-nya 2 sampai 10 gram. Jadi kalau kita menggunakan lure atau artifisial, umpan palsu, kita dibatasi sampai 10 gram. Lah, efeknya kenapa kalau memang kita misalkan seperti ini 2 sampai 10 gram ya. Jadi misalkan kita melemparkan lure yang hanya 1 gram. Otomatis apa? Lemparan kita tidak bisa jauh. Karena memang aturannya rod sendiri seperti itu. dari pabrikannya sudah memperhitungkan itu seperti itu. Ataupun dia kalau dia menggunakan lure yang di atas 10 gram, ini juga bisa fatal. Bisa patah joran ini fatalnya. Waktu cash ya, waktu cash itu bisa patah. mungkin kita terlalu semangat waktu cash, ujungnya itu terlalu menahan berat lure yang tidak sesuai dengan speknya, bisa patah. Nah, itu tadi berat lure, dan ada satu lagi yang penting ini. Ya, penggunaan kenur. Oh, kenur. Senar ataupun braided ya. Iya, betul. PE kalau orang atau pemancing bilang ya. Sebetulnya kalau kita bilang masalah line itu macamnya banyak. Sekarang yang umum kita ada monofilament, ada yang PE juga ada yang jenisnya kan kita berbagai macam. Ada yang tipikal yang spektra, juga ada yang tipikal yang seperti unifilament yang kita temui baru saat ini. Seperti yang ada di produk-produk US, terutama saya sebut aja mereknya ya, langsung Berkeley. Nah itu dia ada yang seperti nanofil, dia line-nya dia pakai unifilament, jadi lebih kecil banget. Nah ini tidak bisa menjadi patokan kita untuk stick ini 2 sampai misalkan 2 sampai 6 lip misalkan, contoh seperti itu. Nah terus kita gunakan, ada senar yang kecil yang 12 lips. Tak pakai kan nih ke sini, nggak apa-apa lah gitu kan. Itu bisa fatal sekali, bisa patah langsung waktu itu. Kalau menurut saya mending putus line daripada nanti kita yang patah. Joran patah itu memang menyakitkan ya. Seperti itu. Nah, itu lalu kita masuk ke ring guide. Ring guide. Bagian dari joran yaitu ring guide. Gunanya apa, jenisnya bagaimana, kayak gitu kan. Sebelumnya tiap joran pancing kebanyakan, kecuali yang pull rod ya, itu dia ada namanya ring guide. Ring guide ya seperti guide ini, ring ini namanya ring guide. Lah, tiap ring guide ini jenisnya macam-macam. Ada yang
dia ini masih menggunakan stainless. Ada yang menggunakan stainless ataupun yang keramik juga ada, tapi dia non Fuji. Itu. Lah kalau yang sudah, jadi ada dua bagian ya kalau guide itu ya. Betul. Jadi ringnya sama frame-nya itu ya. Frame-nya juga pengaruh. Itu kalau yang Fuji dia ketahanannya lebih. Jadi dia untuk kalau air untuk air asin juga sama, dia keramiknya dalamnya ini dia lebih tahan gesekan. Lah cuman untuk Fuji biasanya itu untuk PE, penggunaan betul, PE ya. braided line lah istilahnya ya. Nah, cuman untuk Fuji yang untuk setahu saya untuk paling murah ya, maksudnya kisaran harga paling rendah itu di jenis yang offset, jadi ring O-ring istilahnya itu. Dan untuk yang saat ini yang paling tinggi itu yang tipe titanium. Torset. Jadi dia frame-nya dia titanium tapi dalamannya ringnya dia pakai torset. Torset itu. Ya. Otomatis keistimewaannya apa? Dia satu, lajunya line baik itu monoline ataupun PE dia lebih licin, dia lebih lancar. Keduanya dia lebih minim gesekan. Jadi lempar lur lebih atau lempar umpannya itu lebih jauh bener, gitu ya. Seperti itu. Bisa long cast lah, bisa long cast lebih jauh. Nah, ini saya lihat kalau saya lihat di sini tuh ring guide dari BC dan spinning itu beda. Iya. Ring guide BC itu lebih kecil. Nah, itu kenapa? Kalau untuk spinning ya seperti contohnya lah yang jelas saja ya, seperti ini. Ini kebetulan yang bujoin ya ini. Ini joran untuk jig. Kenapa kok dia ringnya ini kok besar? Yang paling bawah ya hitungannya. Ini apa paling bawah ini? Itu paling bawah ya. Paling bawah ya. Ini paling bawahnya ini kenapa kok besar? Karena ini penggunaannya dia untuk spinning. Kenapa kok spinning kok ringnya bawah kok besar? Soalnya dia waktu cast itu posisi lainnya dia spiral. Keluarnya pun spiral ya. Iya. Otomatis kalau ini ringnya kecil, lemparan tidak bisa maksimal, tidak bisa jauh. Meskipun itu tidak hanya dipengaruhi dengan besar kecilnya ring guide aja, cuman juga dipengaruhi dengan frame-nya juga. Nah, makanya kita ada seperti seperti ini kan dia sudah menggunakan tangle free. Jadi waktu kita cast meskipun dia agak kecil pun dia bisa jauh. Kenapa kok bisa jauh? Karena senarnya tidak menyentuh body blank. Itu pertama. Yang keduanya untuk terutama yang tangle free ini jaraknya ini juga mempengaruhi. Jarak dari antara reel seat dengan ring yang paling bawah ini kalau semakin jauh otomatis lempar kita semakin jauh. Seperti itu. Kalau di BC ini beda ya. Kalau di BC ini karena dia line-nya yang keluar itu lurus. Iya, jadi dia cuman ya istilahnya gimana ya dia ya. Keluar line-nya itu lurus aja. spoolnya dia itu miring, nggak kayak di spinning. Kalau spinning kan keluarnya itu spiral iya. Jadi makanya kalau kita menggunakan Dion ya. Jadi kalau kita menggunakan reel BC atau backcasting, meskipun PE kita sedikit, lajunya tetap bisa jauh. Kenapa? Kalau dia soalnya dia nggak spiral. Ya, terus besarnya diameter kalau gini ya. Sebenarnya banyak yang di forum-forum mancing juga mereka tanya, BC sama spinning jauh mana, long cast mana, lebih jauh mana ngelempar umpannya. Kalau itu tergantung aturannya. Semisal kalau BC pakai diameter line yang lebih besar atau sama-sama besar dengan spinning itu lebih jauh. Betul. Lebih jauh BC kalau saya. Iya, lebih jauh BC. Betul. Karena line-nya itu luarnya itu lancar, enggak spiral, enggak keluar dengan dia enggak nahan gesekan di ringnya. Enggak terlalu nahan gesekan. Betul. Gitu. Nah, itu dari jenis ring guide ya. Kalau sekarang masuk ke power rod. Di sini power rod gimana ini, Power rod sendiri terdiri dari berbagai macam. Yakni ada yang tipe UL. Seperti ini UL. Dia ini UL-nya ini maksimal untuk lipsnya dia 6 lips dia. Jadi juga
UL sendiri actionnya macam-macam. Kayak seperti ini dia masuk slow ya, seperti ini. Dia agak masuk slownya, dia actionnya dia slow. masuknya slow seperti ini. Iya. Juga ada yang tipikal yang seperti ini. Ini termasuk lag ini. Lag itu maksimalnya untuk 8 lips. Iya. Ini seperti ini. Jadi kalau UL itu 6 lips maksimalnya. Ya. Kalau like itu maksimalnya 8 lips. Betul. Di atas 8 lips dia sudah masuk medium. Ya, betul, medium. Nah, nanti setelah kalau yang ini selanjutnya juga ada yang tipikal yang medium. Jadi medium sini maksimalnya 14 lips. Ya, 14 lips. Ya, untuk power joranya dia maksimal 14. Jadi di atas itu dia sudah masuk ke medium heavy. Ya. Seperti Di atas itu. 14 lip dia masuk ke medium heavy. heavy. Jadi ada 7 ya, 7. Ya, betul. 7 power root. Ya. Jadi dari UL, ultra light, medium light, medium heavy, lalu ada heavy dan extra Ya. heavy. Yang ini termasuk yang medium heavy. Ini yang medium heavy ya. Ya, ini. Ini kayaknya road Ya. tua ini, legendaris ini, legend. Medium heavy ini maksimalnya ini 20 lips ini maksimumnya medium heavy ini ya. 20 lips ini maksimum. Nah, cuman kita agak sulit lagi kalau kita menjelaskan mengenai fiber. Soalnya fiber ini solid. Nah, ini fiber ini seperti kita ketahui dia ini penuh. Iya. Penuh ini. Solid. Ya, ini kita untuk mengetahui lipsnya kita susah di sini. Soalnya juga tadi dibilang ada yang fiber rongga ya. Iya, rongga hulu, aja. istilahnya ya. hulu istilahnya. Itu juga ada yang terakhir ada yang Extra heavy. Ya, extra Paling heavy. untuk heavy dati. Iya, betul. Ya ini tapi yang ini saya untuk yang heavy saya enggak punya. Yang untuk heavy-nya ini maksimalnya 30 lips. 30 lips Ya. untuk heavy. Nah, ini yang ini ada contohnya ultra hanya heavy. Ini ultra heavy yang ini. Soalnya dia 60 lips maksimalnya. Kalau ultra heavy dia untuk power road-nya dia di atas 50. Jadi ini termasuk ultra heavy. Biasanya kalau seperti ini biasanya kalau orang-orang apalagi ini stick model jigging ya, dia biasanya untuk mancing grouper, dia untuk jigging lah, untuk biasa dapatnya kalau di luar sana biasanya untuk target-target grouper seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat kayak gini tuh mancing kok ribet. Iya, Mancing kok banyak aturan, akeh aturane. ya. Ngopo kok gaya ribet gitu kan. Kalau saya sendiri secara pribadi ya menilai itu kayak tergantung ikan targetnya itu apa. Tuh, spot kita juga Semisal ikannya ikan-ikan nila yang ringnya itu 1 kilo 2 kilo, kalau masih pakai ultralight itu masih bisa. Oke lah, masih oke. Bisa itu. Sebetulnya meskipun di atas ikannya misalkan 5 kilo masih oke, hanya saja tinggal skill kita untuk fake dengan ikan tersebut. Ini lupa. Seharusnya ada 8 actionnya. Extra UL. Sebetulnya extra UL ini sendiri sebetulnya masuknya ini lebih ke ranah UL sebetulnya. Cuman hanya saja pabrikan-pabrikan yang ada di Indonesia dia mengeluarkan yang tipe 14 lip, 13 lip dia masukkan ke extra UL. Sebetulnya masuk ranahnya ke UL seperti itu. Nah, kita tadi sudah membahas tentang power road ya. Kita masuk ke action road. Di sini ada extra fast, moderate fast. Ya, itu pengaruhnya moderate gini. dan slow. Kalau extra fast dia otomatis Jordan ini kaku banget. Dia cuma bendingnya hanya ujung. Nah, seperti ini extra. Bahasa sederhananya melengkungnya itu di ujung. Ya, benar. Lah, juga ada yang fast. Yang fast dia lebih melengkungnya lebih ke bawahnya sedikit. Ya. Contohnya ada seperti ini. Ini termasuk bukan. Seperti ini. Ini masuknya fast. Ya. Jadi dia lengkungannya cuma segini aja. Juga ada yang tipikal yang moderate fast. Jadi dia lebih lengkung lagi. Jadi dia bendingnya dia lebih melengkung lagi lah istilahnya seperti itu. Nanti ada moderate fast, ada yang moderate, ada yang slow. Nanti kalau slow otomatis seperti ini. Seperti yang tipikal UL kebanyakan banyak yang tipe yang slow. Meskipun ada juga yang tipe yang fast juga ada.
beberapa pabrikan tertentu dia mengeluarkan yang fast. Ini yang tipe yang slow yang tadi yang saya jelaskan awalnya seperti ini. Ini memang ciri khas pabrikannya Ya, sih kalau saya lihat betul. ya. Ciri khas Juga pabrikannya. untuk masalah actionnya ini juga dipengaruhi juga dengan yang saya bilang tadi materialnya yang terutama. Juga yang Apakah fiber, apakah karbon? ya, gitu. Juga kekuatan rod sendiri ini dipengaruhi juga dengan sectionnya. Ya. Ada yang seperti ini namanya sambung tengah ya, namanya istilahnya middle joint. Ya. Ini middle joint. Ada yang tipikal yang one piece. Ini yang repot, dibawa kemana-mana susah. Biasanya one piece ini untuk heavy duty. Heavy tadi. Dia untuk terutama biasanya kalau yang pasti yang jelas joran-joran yang full trolling dia pasti menggunakan heavy duty. Nah, itu. Juga ada yang terakhir yang bujoin seperti ini bujoin. ini lebih praktis ya. Sebenarnya hampir sama kuatnya sama yang Cuma saran saya kalau untuk kemana-mana lebih enak yang kalau untuk dibawa kemana-mana dengan masih kuat, saya mending yang bujoin. Kalau saya pribadi. Masih ringkes. Ringkes, ya betul. Gitu. Sebenarnya ada lagi yang travel road ya. Ada, travel jadi road. sampai 4 ya. Sampai 4 saya section. kepleset ini ya. Travel road. Ya, tapi kita di sini belum ada contohnya, itu kayak travel road dan teleskopik. 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 Nanti kita kalau ada, saya juga ada beberapa nanti kita review ya. Sama. Nah itu tadi kita sudah membahas tentang spinning. Sudah kita bahas semuanya. Nah selanjutnya masih ada lagi nih joran yang belum kita bahas, yaitu BC. Yang joran BC nanti bisa kalian lihat, bisa Angler Mania lihat di part kedua. Sampai di sini aja video kita pembahasan tentang joran Spinning ya terutama ya. Terutama untuk spinning ya. Nah, jika kalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kalian bisa berkomentar di kolom bawah. Kolom komentar. Iya. Dan kalau suka dengan video kita bisa like. Kalau nggak suka bisa dislike. Nggak apa-apa. Kalau ini berlangganan tinggal subscribe. Iya. Kalau kalian ingin melihat video kita selanjutnya bisa di subscribe. Gitu ya. Ini aja yang kita sampaikan. Sampai bertemu di part 2. Fish on, Reel on.